berani rampas uang anak yatim? Oknum polisi ini dibuat menyesal seumur hidup. Ia pikir uang itu bisa membeli segalanya. Tapi ia lupa satu hal. Doa anak yatim tak butuh pulsa untuk sampai ke langit. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel penuh hikmah dan kisah menyentuh hati. Kalau kalian suka cerita yang penuh makna dan pelajaran hidup, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe ya, biar kami makin semangat bikin konten inspiratif buat kalian. Dan yuk, kita sama-sama isi kolom komentar dengan doa terbaik untuk anak-anak yatim di luar sana. Semoga mereka selalu dilindungi dan diberi kebahagiaan. Amin. Di sebuah kota kecil yang tak terlalu ramai, ada seorang polisi bernama Pak Heru. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok tegas dan berwibawa. Tapi di balik itu semua, ia menyimpan rahasia kelam. Pak Heru terjerat utang karena gaya hidupnya yang mewah, mobil baru, rumah megah, dan pesta-pesta diam-diam dengan orang-orang berduit. Tapi semua itu bukan dari gaji halal. Ia mulai main kotor. Suatu hari, ia mendengar kabar ada sumbangan besar untuk sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Uang hasil donasi itu diantar langsung dalam bentuk tunai oleh seorang relawan muda bernama Dimas. Di tengah perjalanan, Dimas dihentikan oleh Pak Heru yang berdalih sedang melakukan pemeriksaan rutin. Dengan dalih uang tanpa dokumen resmi, Dimas dipaksa menyerahkan seluruh donasi itu, 25 juta rupiah untuk anak-anak yatim. Raib begitu saja. Dimas menangis, memohon. Ia jelaskan bahwa uang itu hasil jerih payah donatur untuk anak-anak panti. Tapi Pak Heru tak peduli. Ia bahkan mengancam akan menangkap Dimas jika banyak bicara. Malam itu, anak-anak panti menunggu. Mereka sudah membayangkan bisa beli kasur baru, alat tulis, dan lauk lebih enak dari biasanya. Tapi yang datang justru Dimas, dengan wajah penuh penyesalan dan mata sembab. Mereka tak marah, mereka tak mengeluh. Mereka hanya duduk bersama, menunduk, dan mulai berdoa. Suara mereka lirih, tapi tajam. Ya Allah, tolong balas orang yang mengambil hak kami. Jangan biarkan dia tidur nyenyak. Beberapa hari kemudian, Pak Heru mulai merasa aneh. Mobil mewahnya mogok, tiba-tiba istrinya jatuh sakit. Anaknya kecelakaan ringan di sekolah. Semua datang bertubi-tubi, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengejarnya. Tapi Pak Heru masih belum sadar. Ia pikir itu cuma kebetulan. Ia bahkan sempat tertawa saat menceritakan bagaimana ia mengakali relawan panti asuhan itu. Sampai suatu malam, ia bermimpi. Ia berjalan di lorong gelap. Lalu terdengar suara tangis banyak anak. Ia melihat wajah-wajah kecil dengan mata sembab memeluk perut kosong mereka. Di antara mereka, ada satu anak kecil mendekatinya dan berkata, "Uangmu enak nggak, Pak? Kami lapar." Ia terbangun dengan keringat dingin. Sejak saat itu, tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap malam, mimpi itu datang, bahkan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Ia mulai takut masuk rumah, takut duduk sendirian, bahkan takut bercermin. Hidupnya makin berantakan. Kasus korupsi yang dulu ditutup-tutupi mulai terbongkar. Atasan mencium aroma busuk
Dari laporan-laporan fiktif yang ia buat, ia dipanggil untuk pemeriksaan internal. Di luar, warga mulai berbicara. Dimas, yang awalnya diam, akhirnya buka suara. Cerita tentang perampasan uang anak yatim mulai tersebar di media sosial. Banyak yang marah, tapi lebih banyak lagi yang menangis saat tahu cerita sebenarnya. Pak Heru merasa terpojok, tapi anehnya, rasa takutnya bukan karena akan dipenjara, melainkan karena doa anak-anak yatim itu terus menghantuinya, seolah Tuhan sendiri turun tangan untuk membalas air mata mereka. Dan tepat di hari ia dipanggil untuk sidang etik, ia menerima sebuah surat tanpa nama. Hanya satu kalimat tertulis di dalamnya, "Kami sudah maafkan, tapi Tuhan belum selesai denganmu." Pak Heru memandangi amplop itu selama berjam-jam. Tangan gemetar, napas tersengal. Ia tahu, ini bukan sekadar surat ini, teguran keras dari langit. Istrinya datang menghampiri, wajah pucat dan tubuh lemah. "Bang, kamu belum cerita. Dari mana asal amplop itu?" tanyanya lirih. Pak Heru tak bisa menjawab. Di luar rumah, warga mulai membicarakan mimpi-mimpi aneh. Banyak yang melihat anak-anak yatim menangis, berdiri di depan rumah Pak Heru dalam mimpi mereka. Setiap malam, Pak Heru dihantui suara tangisan, bukan dari rumahnya, tapi dari dalam hatinya sendiri. Suara Dimas, suara anak-anak panti. Ia mencoba bertemu Dimas, tapi pemuda itu telah pindah. Panti asuhan yang dulu ia rampas uangnya, kini justru tumbuh besar karena bantuan orang-orang yang peduli. Setelah videonya viral, Pak Heru datang ke panti itu diam-diam, tapi begitu masuk, ia merasa langkahnya berat, seolah tanah menolak jejaknya. Tiba-tiba, seorang anak yatim kecil menatapnya lekat-lekat. "Om, kok rasanya aku pernah lihat Om di mimpi?" katanya polos. Pak Heru langsung lemas. Di tengah malam, Pak Heru sujud. Tangisnya pecah. Ia minta ampun, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga pada diri sendiri yang ia hianati selama ini. Namun keesokan harinya, kabar buruk datang. Kepolisian resmi membuka penyelidikan atas dirinya, kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Rekaman video Dimas jadi barang bukti. Amplop yang dulu ia rampas pun ditemukan utuh, tersimpan di laci brankasnya sendiri. Belum ia belanjakan sepeser pun. Pak Heru tak melawan. Ia hanya diam saat diinterogasi. Ia berkata lirih, "Saya sudah dihukum lebih dulu oleh hati nurani saya." Di dalam tahanan, ia mulai berubah. Tiap hari ia mengaji, menulis surat untuk anak-anak panti, dan meminta maaf satu persatu lewat tulisan. Salah satu surat itu sampai ke tangan Dimas. Dimas membacanya dengan mata berkaca. Hatinya berat, tapi ia tahu memaafkan lebih ringan dari membenci. Dimas mengajak anak-anak panti berdoa, bukan lagi untuk keadilan, tapi untuk hidayah dan pengampunan. Setelah hari itu, Pak Heru mengambil keputusan yang besar. Ia datang ke kantor polisi, menyerahkan surat pengunduran dirinya secara sukarela. Rekan-rekannya terkejut, tak menyangka pria yang dulu dikenal keras dan ambisius itu kini berjalan dengan kepala tertunduk, membawa kotak kecil berisi barang-barang pribadinya. Namun, ada ketenangan baru dalam wajahnya, seolah ia baru saja memenangkan pertarungan terbesar dalam hidupnya, melawan ego dan masa lalunya sendiri. Hari-hari Pak Heru berikutnya tak lagi diisi dengan teriakan, sirene,
atau laporan kriminal. Ia mulai sering mengunjungi panti asuhan itu, bukan sebagai aparat penegak hukum, tapi sebagai seorang pembelajar kehidupan. Ia membantu bersih-bersih, membawa makanan, bahkan duduk mengajari anak-anak mengaji. Anak-anak yang dulu hanya menjadi objek dalam laporannya, kini menjadi guru kehidupan baginya. Suatu hari, seorang anak yatim kecil menghampirinya dengan gambar sederhana yang ia gambar sendiri. Seorang pria berseragam duduk di antara anak-anak sambil tersenyum. "Ini Om Heru," katanya polos. Pak Heru menahan air mata. Gambar itu, meski sederhana, seperti stempel pengampunan. Ia tahu, luka masa lalu memang tak bisa dihapus, tapi bisa disembuhkan dengan ketulusan. Malam itu, Pak Heru menatap langit dari beranda rumahnya. Bintang-bintang bersinar terang, seolah Tuhan sendiri sedang tersenyum padanya. Ia tersenyum pelan, lalu menutup mata, mengucap lirih, "Terima kasih, ya Allah. Kau beri aku kesempatan kedua." Dan saat itu, entah dari mana, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah seperti pelukan dari langit yang menenangkan. Cerita ini jadi pengingat bahwa karma itu nyata, tapi ampunan Tuhan selalu lebih besar dari kesalahan manusia. Jika kita sungguh menyesal dan mau berubah,